salam sejahtera, halo sedulur-sedulur zakat sekalian. Bertemu lagi dengan kita ini ada 3 orang. Saya sendiri Albert, posisi di Kudus. Kemudian silakan nih yang di bawah saya. Sinten? Saya Ahmad dari Jakarta. Satunya? Ya, saya Eko dari Sleman. Sama Jogja sebelah mana Mas? Oh, beda kota ya? Beda kota. Beda. Kalau kota Madia kalau Jogja. Ya. Malam ini kita bahas-bahas santai sih dari lintas iman ya. Background kita masing-masing. Saya sendiri beragama Kristen Protestan, sekarang berpelayanan di gereja GKMI Kudus. Ini Mas Ahmad, stop ini video. Aduh. Wah iya, stop ya. Wah ini ramodel ya, podcast ramodel ya. Nah, selamat datang kembali. Memang jagat raya tuh kayak gitu Mas. Seringkali random. Semesta alam kan bener-bener gak bisa diprediksi. Betul. Nah, Mas Ahmad sendiri sekarang berkecimpung di apa dan ngapain aja ya, kegiatan sehari-harinya? Saya di Jogja, Mas Albert, lagi ngaji lagi mondok di UKDW. Di Universitas Kristen Duta Wacana. Sisanya menganggur sebetulnya. S1-nya dulu. S1 di UIN, ya. Universitas Islam Negeri. Ya, dari UI menjadi UK saya. Oh, menarik. Ada urusan tafsir mimpi saja nih. Tafsir mimpi. Iya. Mimpi tapi mimpinya dalam Al-Qur'an. Jadi oh, begitu ya. Al-Qur'an ya. Mimpi yang suci. Ya, sekarang Mas Eko kesibukannya ngapain? Ya, saya kebetulan kesibukannya sekarang lebih banyak ini berada di depan laptop sama depan kamera karena pelayanannya banyak pakai live streaming. Ya, saya berpelayanan di gereja GITJ di Jogja, gereja imannya tidak jelas, gereja Injili di Tanah Jawa. Jelas. Wah, ini bahaya, itu nanti pembahasan sendiri nanti kita. Tapi saat ini kita nggak ngomongin identitas kita udah jelas ya. Mungkin ada dari Protestan, ada dari Islam. Islam yang dulu UIN sekarang UKDW. Nah, sebenarnya ada background yang berbeda-beda dari kita masing-masing. Bahasan kita sekarang ini yang lagi viral nih mas kalian itu mudik dilarang pemerintah. Nah ini kan pertanyaan yang menarik dan sebuah isu yang menarik untuk kita omongkan bersama, cangkruan bareng di tongkrongan. Kita nongkrong bareng di virtual karena tidak bisa bareng-bareng ngopi ya, misalnya ngopi di tempat masing-masing, nongkrongnya di telekonferensi. Iya. Nah, kita tahu bahwa sejak 2020 ya kali ya. Sejak 2020 kemarin. Ya, pandemi udah menyerang negara kita udah ada pandemi. Kemudian pemerintah udah ngasih larangan nih 2 tahun berturut-turut 2020, 2021. Namun tuh fenomenanya selalu menarik. Mudik memang dilarang secara aturan, tetapi seluruh warganya itu kayak punya jiwa yang gak bisa hilang ya. Pengen pulang, pengen mudik. Ya. Dalam tradisi kita sebagai bangsa Indonesia tuh mudik tuh gak pernah hilang kalau ketika Lebaran. Mungkin Mas Ahmad bisa jelasin sedikit nih background yang karena kita nggak bisa pungkiri mudik itu tradisinya berawal dari tradisi Islam itu, Muslim kan. Lebaran karena selalu dekat dengan Lebaran ini. Gimana Mas? Punya pengalaman mudik apa dan ini tahun ini mudik nggak Mas? Wah, ketepatan nggak mudik pandemi ya. Sudah 2 tahun tertahan di Jogja. Tahun lalu Lebaran di rumah sakit ngurusin pasien-pasien corona. Tahun ini Lebaran di kontrakan. Jadi sudah tidak ngurus rumah sakit. Sepertinya orang-orang beranggapan virus ini sudah baik-baik saja gitu. Padahal dia tambah ganas. Iya, naik angkanya. Iya.
Biasanya mudik kalau Lebaran Idul Fitri karena bagi orang Muslim itu paling sakti hari rayanya gitu. Ketimbang Idul Adha yang kecil-kecil itu. Isra Mi'raj, Maulid itu terlalu kecil. Nah, Idul Fitri ini kalau konteks di tempat kita di Indonesia itu kayaknya momennya besar sekali untuk ketimbang momen-momen yang lain gitu. Pesta rakyat ya. Iya ya. Pesta rakyat terbesar. Kampung-kampung. Kalau kita lihat jalur-jalur jalan-jalan tol kan biasanya TV-TV kita itu min 2 begitu kan sudah ramai tuh di TV-TV. Iya, iya. Tagline-nya puncak arus mudik. Nah, saiki gak ono. Saiki tagline-nya apa pemotor blokade jalur Pantura. Ngono saiki. Iya, iya, iya. Iya, ngeri saiki. Ngeri. Radikal ya. Berita-beritanya info cegatan-cegatan ya, bukan info arus mudiknya. Pemotor naik trotoar. Nah, pokoknya radikal-radikal ya wong-wong Indonesia gitu. Tapi begini Mas Ahmad, apakah fenomena mudik itu terkait dengan Idul Fitri atau Lebaran itu berada di negara-negara yang lain atau hakul khususon di Indonesia aja? Waduh, aku nggak pernah budal ning negara lain ya. Paling jauh ke mana aku? Iya, sing senior lah sing duwe anu. Tapi sak elingku kok Cina ya podo. Maksudnya negara-negara Tiongkok misalnya kalau Imlek tahun baru itu juga momentum mudik di kampungnya gitu. Ini nggak pernah studi banding aku. Siapa tahu ono sing enggak, maksudnya fenomena mudik di kala Idul Fitri itu apakah di negara-negara Muslim maksudnya? Muslim apakah seperti itu? Iku. Podo koyoke. Podo ya? Tak studi banding kok. Cuma pikirku khas masyarakat Nusantara sih koyoke. Maksudnya Indonesia yang konteksnya nek menjadi family itu kan modelnya kan itu yo. Nuclear family. Jadi lapis-lapis keluarganya kan waduh ngono. Jadi sepupu yo pakde yo sepupu satu kali, 2 kali, 3 kali itu kan asik deket ngono. Beda mungkin dengan beberapa negara Muslim atau apalagi Eropa yang keluarganya sepupu itu sudah sangat berbeda gitu. Bahkan kalau kita mau janjian sama sepupu itu harus janjiannya kayak janjian sama orang lain, padahal itu masih sepupu sendiri gitu. Nah di Indonesia saya lihat modelnya itu rekat sekali, bahkan mungkin sampai lapis ke-10 juga itu masih bisa deket gitu. Belum lagi Jawa kan? Terah isinya terah. Belum lagi kenal istilah terah kan di Jawa itu. Iya. Jadi makin dekat begitu keluarganya meskipun berkali-kali lipat jauhnya sebetulnya. Aku sih membacanya gitu. Kalau di Jawa kan memang kekerabatan itu kan kuat ya, apalagi kalau momen-momen mudik begitu, artinya memang tadi bicara terah, terus kemudian keluarga dari simbah atau dari mbah buyut, terus kemudian ini kan erat gitu. Kalau di luar Jawa kayak tempatnya Mas Ahmad sendiri, apakah sama seperti itu atau enggak? Istilah terah sejujurnya saya baru dengar di Jawa. Oh gitu. Mungkin ini ya marga keturunan. Kalau Sulawesi Selatan kebetulan tidak ada. Paling jauh mungkin di Toraja, tapi mereka kenalnya Fem. Fem lah. Kalau di tempat saya Parepare. Kalau tempat saya Parepare, Tanah Bugis itu kami hampir tidak mengenal yang tipe model relasi kekeluargaan yang seperti itu. Mungkin kalau ke timur lagi ke Ambon mungkin masih ada Fem juga, atau Sumba juga punya Fem. Nah, ketepatan di tempat saya tidak ada, kecuali naik ke utara Toraja itu masih ada ikatan family seperti itu. Tapi secara ini kita ngomongin agama nih, karena itu kan selalu berdekatan dengan Lebaran gitu. Dalam spiritualitas atau iman yang dihidupi dewe. Aku sih sebagai Protestan juga mengalami hal itu ketika Natal gitu. Natal kan rasanya pengen kumpul keluarga, pengen balik gitu, di momen-momen Natal gitu. Sama ya saya sendiri itu Mas, campuran gitu, darah campuran, ono Cinone, ono Jawone. Nah, dari bapak itu sama, kalau ketika Imlek mesti pengen kumpul keluarga besar. Betul ya katakan Mas bahwa di Cina pun Imlek mesti kumpul pulang, pengen balik. Nah, dari secara agama sendiri dalam Islam tuh ada gak ajaran itu spiritualitas yang dihidupi? Kayak ini melekat gitu, karena agama itu kan kayak baju kita yang pakai dari jiwa kita sendiri, mental kita sendiri. Ya, nek mudik misalnya Lebaran ya kudune balik ya. Harus pulang gitu.
Ada nggak itu apa hanya sebuah tradisi atau sebenarnya di dalam agama itu sangat kuat gitu? Api pertanyaannya Mas Albert iki. Hmm. Apa ya? Ning Islam cantolannya tak pikir-pikir dhisik nek cantolan ning Islam. Aku membayangkan tradisiku terus apa jenenge digoleki cantolannya. Ya saya baru 9 tahun di Jogja, terus apa melihat mengamati bagaimana Islam di Jawa dan bagaimana Jawa bersenyawa dengan Islam begitu modelnya. Misalnya di Jawa sebelum puasa biasanya kan ada tradisi apeman biasanya. Nah, orang-orang Kristen di Jawa juga mungkin tahu tuh tradisinya, meskipun mereka bukan bagian dari komunitas Muslim. Tapi yang unik adalah apeman itu lalu dilalah kebetulan itu ketepatan cocok dengan bunyi afuun gitu. Artinya memaafkan gitu dalam bahasa Arab gitu. Oh, makanya kan apa terkonek nih. Jadi, kok seru sekali. Gitu. Sebagai pendatang dan bukan natif bahasa Jawa gitu. Lalu itu yang saya lihat, bagus sekali apa namanya caranya kemudian memberikan satu pemaknaan dalam satu tradisi yang akhirnya tampak ada satu sudut spiritualitas yang akhirnya nyantol ketika orang menjadi Jawa. Jadi Jawa dan Islam lalu kemudian bersenyawa. Lalu seolah orang Islam Jawa akan merasa bahwa itu adalah tradisi yang juga kejawaan, ekspresi mereka menjadi Jawa dan juga kemudian sedang mengekspresikan imannya sebagai seorang Muslim gitu. Itu yang saya baca dalam konteks Jawa kebetulan sekali. Jadi karena mungkin ada teman-teman masih punya daerah Jawa, saya sama sekali tidak punya daerah Jawa. Saya paling Jambi sama Bugis di sana. Di tempat Mas Ahmad sendiri, ketika Lebaran pasti pulang juga kan? Pasti pulang, pasti. Semua perantau di kampung saya itu pasti pulang. Mas dari Samarinda, dari mana-mana itu semua datang. Malaysia kan orang-orang Bugis sampai sana gitu. Artinya kan ini sebuah apa ya Mas Eko, kayak memang dihidupi gitu loh. Bahkan betul. Saya sendiri Kristen gitu. Kalau Lebaran itu juga kalau dari terahnya ibu gitu, dari keluarga besar ibu juga nek bodo Lebaran istilah bahasa Jawa bodo ya, badan itu pasti kumpul di Salatiga, kumpul keluarga besar. Padahal kita juga Kristen gitu. Ikut Idul, walaupun kita nggak sholat Idul Fitri dan sebagainya, tetapi pasti itu menarik itu. Kata tadi afun ya, memaafkan ini. Afun karena itu puncak terakhir ya, bagian dari puasa ya, yaitu rekonsiliasi. Nah itu emang apa ya? Nah, saya tahu sendiri rekonsiliasi atau memaafkan paling enak emang ketemu ya Mas. Rasanya ini lebih enak itu. Iya. Misalnya aku ini bentar lagi sama Mas Eko, terus neng Zoom ini Mas ngapunten kan rasanya. Iya. Tapi memang menarik sebenarnya tradisi mudik menjelang Lebaran itu. Kalau teman-teman teman-teman Muslim begitu mungkin istilah ya benar tadi Mas Ahmad yang bilang kalau menjadi sebuah puncak perayaan yang paling meriah gitu ya, paling utama mungkin dari hari-hari besar yang lain dibanding misalnya Idul Adha atau Isra Mi'raj atau yang lain-lain begitu. Cuma yang menjadi persoalan Mas Ahmad, apakah memang perjumpaan itu artinya perjumpaan secara fisik dalam konteks mudik itu harus ketemu dengan orang tua, harus ketemu dengan saudara-saudara, itu apakah wajib hukumnya atau seperti apa? Nah ini saya ada larangan ya Mas. Iya, masalahnya ada larangan. Nah ketemu gowo virus, gowo pemaafan nih masalahnya. Masalah gini, praduganya kita bawa wabah gitu. Nah, berita-berita itu banyak. Pemudik bawa sekian habis buka bersama dari mudik gitu, mudik buka bersama bahwa ternyata jadi klaster gitu. Kemudian kumpul keluarganya klaster lagi, klaster kampung lagi malah. Jadi kan pertanyaan itu. Ya. Gimana Mas? Wajib atau tidak itu? Nah, nek wajib ora wajib sakjane yo digoleki hukume yo iso ae sakjane. Tapi sing tak pikir rada jero sithik sakjane iki apa? Piye lek keselamatane ngono. Misale ana klaster kampung itu kan enggak jadi maaf-maafan, jadi bencana. Podo ning Tanah Abang wingi awal-awal Mei kan rame.
terus animo orang-orang untuk belanja gitu. Terus tak pikir-pikir, lah buat apa belanja baju baru, terus pulang bawa virus, terus sakaratul maut bagaimana? Atau masuk rumah sakit kan tetap gak enak gitu. Terus aku lagi bayangke kisah nih. Dalam tradisi Jawa ini, balik lagi Jawa ini, orang-orang Jawa mau komentar loh ini, keberatan gitu. Aku Jawa Mas. Kan anak sungkeman yang ngomong Jawa ini. Belangkone Nah, itu kan gak afdol ngono lho. Jadi gak utama nek. Sebentar, sebelum tradisi sungkeman. Kalau tempatnya Mas Ahmad ya ada tradisi sungkeman itu kalau pas hari raya itu. Istilahnya mungkin gak ono. Gak ada. Istilahnya gak ono sungkeman, gak ono istilahnya. Ini aktivitasnya salaman itu aja. Salaman. Salaman aja. Tapi amplop ada Mas, amplop. Iya, salaman. Amplop. Ano. Yang penting amplop ya. Menurut itu tradisi leluhur Tiongkok yang ini jenenge orang apa ya? Ya tapi amplopnya ono tetap amplopnya, bagi-bagi amplop. Iya, jadi aku nah ini. Ya, teruskan Mas. Pengalaman saya orang Bugis ini. Jadi kalau di kampung saya kunjung rumah tetangga itu juga wajib begitu. Misalnya lebih lebaran itu sholat 2 rakaat, bubar jalan. Nah, karena di sana di kampung saya rumah keluarga itu semua di belakang rumah, jadi kalau sekali putar semua selesai, jadi tidak ada serunya sebetulnya. Jadi orang-orang itu kan tetangga rumahnya jauh-jauh. Jadi kalau mudik itu harus pakai mobil. Lah, ibu saya yang keluarga semua di belakang kan cuma jalan kaki. Itu cuma 3 jam, itu seluruh keluarga berkali lipat, beberapa kali juga itu sudah selesai diputari semua. Nah, kalau adik-adik keponakan sudah mulai muter itu, habis orang sungkeman, itu orang Bugis nyebutnya ziarah. Oh, ziarah. Nah, orang Bugis itu berziarah ya orang-orang yang hidup lah. Biasanya kan konotasi ziarah kan ke orang-orang meninggal gitu, kuburan kan. Nah, kalau di tempat saya, istilah ziarah itu kita menziarahi rumahnya orang yang kita kenal atau tidak kita kenal gitu. Dan pasti minta angpau. Oh gitu ya. Minta angpau, diajak makan. Menarik. Itu lu penyintas. Lu praktisi apa namanya? Aktivitas yang demikian waktu kelas 1 SD sampai SMP, SMA udah malu-malu saya. Jalan muter ke rumah tetangga gitu. Dan orang-orang di sana akan jadi kalau ketuk-ketuk pintu, "Assalamualaikum, ziarah." gitu. Oh gitu ya, ziarah gitu ya. Jadi yang diziarah itu orang-orang yang hidup gitu. Itu juga baru saya pikir-pikir terakhir gitu. Oke, oke, menarik. Jadi berziarah ternyata tidak selalu orang meninggal. Iya. Ternyata mungkin adalah kata lain dari anjang sana mungkin ya. Saya nggak tahu apakah kita familiar dengan istilah anjang sana ke sini-sini. Iya. Itu sih yang saya tak manai, Mas Eko, Mas Albert. Iya. Ya, menarik sebenarnya. Kalau di Jawa itu kan memang mudik itu kan memang ada beberapa aspek ya. Aspek yang pertama kan mungkin lebih ke sosiokultural, artinya memang itu menjadi sebuah budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat begitu. Rasanya kok ndak afdol kalau pas lebaran mereka ndak ketemu dengan keluarga. Kemudian juga aspek psikologis. Maksudnya memang mereka merasa bahwa ini kampung halaman saya tumbuh besar di sini. Jadi akan sangat berbeda begitu, situasinya akan sangat berbeda. Dan yang ketiga memang tidak bisa dipungkiri aspek tentang perkunjungan sendiri itu tidak hanya sekedar mengunjungi orang-orang yang temannya atau saudara-saudaranya, tetapi juga ziarah kubur istilahnya seperti itu. Jadi kalau di tradisi di Jawa kan memang 1 hari menjelang lebaran begitu mereka akan melakukan ziarah kubur gitu. Saya tidak tahu apakah kalau di tempatnya Mas Ahmad seperti itu apa tidak, karena pengetahuan saya sih mereka melakukannya itu tidak memandang mereka NU atau Muhammadiyah, rata-rata juga mereka akan ya istilahnya bersih-bersih leluhur mereka begitu. Bersih-bersih makam. Begitu Mas Ahmad. Oke, sami. Sama ya. Kampung saya juga sama. Iya, sebagai pemanaan kebudayaan. Jadi orang-orang Bugis itu di sana kalau sebelum Ramadan ya kami juga sama, mengunjungi makam dan begitu juga selesai lebaran dan itu sangat meriah. Sangat meriah. Jadi kuburan tuh tiba-tiba jadi pasar gitu. Oh gitu ya. Sama juga ya berarti ya. Sama pasti. Iya. Saya belum tahu apakah nanti ada tambahan-tambahan praktek
maksudnya penambahan makna bahwa oke, ini ekspresi keislaman gitu, tapi sebagai apa namanya orang yang juga tumbuh bagaimana ya, saya juga melihat Bugis dan Islam itu menjadi satu senyawa yang itu susah dipisahkan begitu. Jadi kalau orang-orang apa namanya orang-orang Bugis sedang mengekspresikan etnisitasnya begitu, saya lihat beberapa juga lalu sambil kemudian mengekspresikan keislamannya gitu, karena apa namanya model-model keagamaan di Bugis yang memang itu lebih dekat dengan keislaman sebetulnya. Ya. Berarti intinya apa ya? Sih masa kalau dia tuh pulang ke rumah gitu. Kembali ke rumah, kan mudik kan kembali ke rumah. Dan lihat bagaimana fenomena bersih-bersih makam ramai, perayaan paling puncak. Dan ya kita tahu di berbagai agama berpulang itu kuat sekali. Apalagi kita ngomong budaya juga ya. Kalau di Amerika mungkin ada istilah Thanksgiving itu ya. Thanksgiving itu juga mereka kumpul keluarga rame-rame itu. Dan juga ya itu istilahnya kembali berpulang ke asalnya, merayakan sesuatu sebagai perayaan hidup. Dan spiritualitas pulang itu artinya ada di dalam diri kita sebagai individu gitu. Pengen kembali ke asal kita. Kalau saya dari Kristen pun bisa mengkaitkan itu dalam spiritualitas. Peziarahan mas, ziarah hidup. Hidup itu kayak sebuah peziarahan yang kembali berpulang kepada Tuhan, kepada Bapa. Jadi kita tuh hidup ini emang tujuannya akan kembali ke pulang. Ya. Itu sendiri jadi iman gitu. Nah masalahnya ya ini saya bisa agak memahami apa istilahnya ya, kayak dilematis gitu. Ada kebimbangan hidup di masyarakat kita itu antara aturan, kondisi, plus sesuatu yang memang naluriah. Menurut saya naluri sih. Itu di dalam diri kita dihidupi banget. Ya aku kangen balik, kangen pulang. Aku pengen kembali ke asalku. Bahkan dalam iman. Nah ini saya dalam iman Kristen pun juga mengatakan demikian. Pertobatan, peziarahan hidup, aku kembali kepada Bapa, pulang ke rumah. Suatu saat nanti. Bahkan mati pun dibalik pulang ke rumah Bapa. Itu berpulang ya. Fenomena ini memang susah-susah gampang sih. Masih susah gampang tuh gimana ya mas? Gini, gampang kalau dibikin aturan ya dipukul rata ya. Oke kita nggak boleh pulang karena ada kondisi tertentu yang memang mengajak kita semua untuk waspada. Kalau pulang bisa jadi klaster, bisa jadi membawa virus. Tapi di sisi lain itu spiritualitas kehidupan kita ya pulang. Kan di Islam pun juga kembali ke rahmatullah itu kan. Itu kan tuh berpulang juga. Jadi pulang itu iman kita aslinya. Iya. Gimana mas tanggapannya? Ini kan menarik itu. Mas Ahmad dulu. Gus Ahmad dulu, silakan. Oh mas, suaranya. Unmute lah ini. Podcast profesional lagi nih, babar. Suaranya masih unmute mas. Suaranya belum. Masih unmute. Masih unmute. Sepurane iki. Nah. Sepurane. Lah jadi mustahil ini podcast apa adanya ini memang. Iya, ngene-ngene nek kurang sponsor saka Amerika itu. Besok tak sponsori saka Arab Saudi. Sampai gede main dua sponsor. Lek menarik lek bahas iki apa jenenge membahas mudik terus pulang ya, terus spiritual ya. Aku pulang. Jenenge dari cerita Bang Albert aku terpantik ngono. Aku pernah menulis ya lumayan panjang waktu itu ada ibunya teman dekat yang meninggal lalu kebetulan Kristen dan saya tidak tahu mungkin pengalaman pertama saya juga menghadiri pemakaman orang Kristen. Itu panjang ya ritual ternyata. Apa namanya selain itu tapi saya dapat cerita-cerita khotbahnya dan analogi gitu. Sama ternyata gitu. Yang dicerita Bang Albert tadi ketika apa namanya orang meninggal begitu itu proyeksinya apa istilahnya, saya selalu suka istilah dalam teman-teman Kristen itu pulang ke rumah Bapa gitu, itu romantis sekali menurut saya sapaan itu romantis sekali dan apa namanya meskipun kemudian orang Islam juga punya gaya romantisnya sendiri gitu ya, apa namanya telah pulang ke rahimakumullah misalnya rahmatullah rahimakumullah agak berbeda sapaan dia.
rahmatullah kemudian yang unik di dalam segi bahasa sebetulnya adalah dia adalah keharibaan Sang Maha Pengasih sebetulnya. Secara harafiah mungkin terjemahan itu. Lalu ya sama-sama mesra ternyata orang ketika diperingati kepulangannya gitu, yang justru kalau dalam tradisi sufisme misalnya orang dirayakan nggak ditangisi. Mau ketemu sang pencipta, mau ketemu sang kekasih kok maksudnya. Kenapa dia ditangisi? Nah, dalam satu syairnya Rumi dulu pernah ngomong gitu. Kalau saya meninggal jangan ditangisi, justru bikinkan acara paling meriah. Saya sebentar lagi ketemu sang kekasih yang selama ini di dunia itu saya tidak temukan. Saya rindu bertemu dengan dia dan sekarang sudah waktunya pulang gitu. Itu yang selalu dalam imajinasi saya. Oh iya ya, maksudnya kita ternyata punya gaya memanggil rumah kita di masa depan itu dengan cara yang mesra. Dan saya lihat biar tidak terlalu sedih, dan walhasil sebetulnya manusia yang mungkin juga masih merasa memiliki kita dan begitu dekat, dan kita punya lekatan-lekatan material gitu, akhirnya membuat kita begitu berat gitu. Sementara memang statusnya semua pinjaman gitu. Dan itu yang bagi saya orang-orang muslim, dan saya rasa seluruh manusia juga dipanggil untuk menyadari bahwa itu jelas bukan kita semua bukan hak milik, kita cuma hak pakai gitu. Dan bicara soal betul-betul kepulangan, saya selalu ingat sebetulnya bagaimana almarhum Gus Dur sering dibuat meme gitu. Gus Dur di banyak meme itu sering ditulis gitu, saya tidak pergi, saya cuma pulang. Nah itu ada perbedaan yang iya betul ya, dia pulang gitu, dia nggak kemana-mana sebetulnya gitu. Dan tradisi kemudian saya selalu teringat sebetulnya bagaimana kalau tadi relasi tentang, saya sih memaknai bahwa asal kita ya tempat lahir mungkin secara duniawi paling tidak begitu, bukan ke sang pencipta kalau terlalu jauh ke sana. Tapi saya selalu ingat fragmen cerita Nabi Muhammad SAW waktu itu. Nabi Muhammad kan lahir di Mekah gitu, dan pernah dipersekusi di Mekah, dan dia harus meninggalkan Mekah karena ya kalau tidak nyawanya melayang begitu. Dan Tuhan juga sayang sama dia, dan ajaran yang dibawa juga adalah ajaran yang intinya harus menyelamatkan nyawa manusia gitu. Tidak mungkin dia membawa ajaran yang harus memelihara kehidupan, menjaga nyawa, dia justru store nyawa gitu. Sehingga dia harus hijrah ke Madinah, dan meskipun akhirnya memilih untuk pulang ke Mekah dengan membuka wilayah baru di sana, dan akhirnya meninggal di situ gitu. Saya sedang membayangkan ya, Muhammad mungkin merasakan juga rindu kampung halaman dan dia ingin pulang, dan saya sedang membayangkan itu juga gitu. Sudah 9 tahun di Jogja, dan bagi perantau mungkin kerinduan ternikmatnya adalah ya tentang kampung halaman gitu, tentang sesuatu yang dulu pernah ditinggalkan dan ingin direngkuh kembali gitu, meskipun sudah tidak persis sama. Dan itu yang mungkin juga dirasakan oleh banyak perantau. Dan makanya kemudian ada anekdot di perantau bahwa ya merantaulah biar kamu tahu siapa yang kamu rindukan dan siapa yang merindukanmu gitu. Dan itu yang selalu terputar di kepala saya gitu, ketika mengingat hal-hal yang berbau mudik, berbau pulang gitu, dan bagaimana kemudian Bang Albert tadi memancing saya ke situ. Jadi saya jadi gimana ini ya, dilematis sendiri itu Mas, mirip banget ya dalam versi mudik yang hakiki ya. Gimana Komandan Neko? Ini ya menarik sebenarnya kalau bicara tadi Mas Albert langsung menukikkan begitu ya kepada mudik dengan hal yang eskatologis begitulah katakanlah ya. Tapi sebenarnya begini, dalam tradisi Jawa sendiri ada istilah yang disebut dengan sangkan paraning dumadi. Artinya bahwa kita harus senantiasa sadar dari mana kita berasal gitu ya, dan kita juga akan kembali ke asal kita begitu. Kalau dalam tradisi mudik begitu yang dihidupi oleh orang Indonesia, dan rupanya juga orang Bugis pun juga sama seperti itu ya, punya tradisi itu gitu. Saya rasa juga mereka ini ya ingatan akan tempat kelahiran mereka, ingatan akan kebersamaan dengan keluarga itu sungguh-sungguh sesuatu yang membuat mereka rindu begitu ya, rindu untuk senantiasa bisa pulang begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
tadi ketika tukikannya Mas Albert juga sudah ke eskatologis, sebenarnya pun hidup kita ini kan sebuah peziarahan begitu ya, sebuah perjalanan begitu ya, perjalanan bahkan perjalanan menuju pulang begitu kan sebenarnya kan, perjalanan menuju pulang. Dan kalau kita kaitkan dengan teman-teman pemudik begitu ya, teman-teman yang mudik kemudian mereka bekerja di luar kota atau di luar pulau, kan sebenarnya juga mereka itu kan juga bekerja untuk mengumpulkan pundi-pundi. Jadi ketika mereka pulang ke rumahnya atau ke tempat kelahirannya, itu apa ya, orang-orang di kampungnya ketika ada kesuksesan yang mereka bawa ke kampung, itu kan mereka merasa bangga gitu ya. Maka akhirnya sebelum pandemi dulu kan sempat ada banyak semacam apa itu namanya, rental mobil di daerah-daerah Jakarta, mereka bisa bawa mobil beberapa hari gitu, hanya sekedar menunjukkan gitu loh, walaupun semu ya, bekal ini kan sebenarnya semu ya, ini kan hanya semu, tapi itu sudah menyukakan mereka begitu. Artinya pun sebenarnya juga perjalanan ini yang memang membutuhkan apa ya, membutuhkan bekal yang jangan semu begitu ya. Kalau mungkin kita kembali ke kampung halaman kita mungkin bisa ngapusi ya, bisa menipu. Tapi kalau jurnal itu home yang benar-benar sesungguhnya kan tidak seperti itu gitu kan. Artinya itu tadi kan tukikannya sudah ke situ karena Mas Albert sudah menukikkan ke hal yang sangat eksistensial gitu ya. jadi ya saya seperti itu. Kemudian sebenarnya juga kalau bicara begitu ya, ada yang lain juga gitu kan. Rumah itu adalah tempat di mana kita diterima apa adanya sebenarnya. Orang tua itu juga seringkali kan kalau yang masih punya orang tua gitu, kita kemana-mana, orang tua itu sebenarnya nggak perlu kok dibawakan apa-apa, melihat anaknya datang gitu kan. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap dia akan merengkuhnya begitu. Makanya sebenarnya kan rumah itu kan menjadi tempat di mana mereka menjadi orang yang apa adanya begitu ya. Sehebat-hebatnya Pendeta Albert begitu ya, katakanlah seperti itu ya. Iya misalnya gitu kan. Dia nanti kuliah di misalnya ambil S3 di Amerika gitu kan. Di Amerika. Tapi ketika dia berhadapan dengan orang tuanya ketika kembali ke rumah gitu kan, ketika setelah selesai studi, ya dia tetap menjadi Albert yang apa adanya, bisa katoan cekak gitu kan, pakai celana pendek maksudnya gitu kan. Ya apa adanya kan. Coba kalau di Amerika kan nggak bisa. Artinya ya memang rumah itu sebenarnya juga menunjukkan siapa kita gitu. Itu sih 3 hal itu sih sebenarnya yang mau apa namanya, ya karena tukikannya Mas Albert sudah tukikan yang sangat eksistensial masalahnya. Ya benar Mas. Berarti wah ini makin dilematis ya kalau nggak bisa mudik gitu ya. Jadi diterima apa adanya, dicintai apa adanya, yang penting dia pulang, bisa dia sosoknya itu kan, saya jadi bayangin emang gambaran surga yang dipakai analoginya kita agama ya, kita ngomongin 2 agama ini ya, Kristen Islam kan juga menarik, rahmatullah, rumah Bapa, berarti kita memang diterima apa adanya oleh dia, gitu. Dicintai apa adanya, maka dirangkul kan, ada kerahiman, pulang, kau terima apa adanya, kau cintai apa adanya. Nah, mengasah itu salah satunya dengan cara mungkin kita bisa tahu, oh ya aku nek pulang rumah ya aku ya ponone kaos ngene ning yo kata cekak ya, celana pendek apa adanya. Ahmad pun juga kau pasti punya panggilan di rumah kan yang khusus biasanya masing-masing. Iya, nama kecil kan ya. Iya biasanya gitu. Iya betul ya, sama. Artinya kan apa ya, pulang itu kan perayaan hidup, misalnya dirayakan gitu. Pulang kita diterima di apa ada, dirayakan dan sebagainya. Saya teringat itu Mas, malah jadi teringat perumpamaan yang terkenal di Kristen, kembalinya anak yang hilang pulang itu. Iya. Itu kan perayaannya gede banget untuk bapaknya, suka banget lihat anaknya pulang. Jadi emang ini spiritualitas yang nggak bisa
dipungkiri gitu, dalam keadaan apapun. Cuman pertanyaan gitu, di dalam pulang itu adalah perayaan kehidupan, tapi pulangnya corona itu boh. Iya dong. Waduh, ya. Iya dong, sekali kita lihat. Kasus serius itu. Ini kan perayaan kehidupan, pulang ke rumah bapak, ke rahmatullah, kembalinya anak yang hilang. Bahkan tadi kita tahu dalam budaya tradisi kita pulang ke pesta, diterima apa adanya. Itu semua kan perayaan hidup gitu. Kita hidup ini dirayakan ya. Tapi ya dalam situasi tertentu pulang apakah membawa perayaan hidup itu kan ya bisa, tapi bisa jadi malah membawa kesudahan hidup gitu. Kalau memang di masa pandemi ya, kita nggak tahu, tapi kita nggak mau kita nggak jatuh kepada penganjuran harus mudik apa enggak. Cuma ini pertanyaan yang terbuka aja ini. Apakah akan membawa pada penghidupan atau kepada ya itu tadi bahwa perayaan hidup enggak gitu sama ketika mudik di masa-masa ini. Jadi pertanyaannya rumah itu seperti apa bagi kita? Ada sih usul-usulnya pemerintah, ada suruh silaturahmi online itu via telekonferensi. Nah itu tiap hari mungkin kali ya sudah ada teknologi video call kali, video call chat. Nah ini ya gimana ya saya buka pertanyaan jadi bingung. Tapi menarik. Sebenarnya menarik karena memang akhirnya gitu ya. Kalau kita melihat situasi saat ini begitu ya. Hal mudik itu menjadi hal yang yang pertama begitu dirindukan begitu ya. Yang kedua menjadi sebuah semacam kebutuhan yang memang harus terpenuhi begitu. Walaupun cuma 1, 2 hari, 3 hari gitu. Cuma memang ketika kita kaitkan dengan situasi pandemi ini begitu ya, dua hal tersebut juga perlu kita pertimbangkan begitu ya, karena memang akhirnya alih-alih membawa sukacita gitu ya, membawa kegembiraan, justru tidak itu begitu, justru malah bisa jadi membawa malapetaka begitu, membawa malapetaka. Di salah satu grup WA grup ada salah satu teman ya, kebetulan saya tahu dia salah satu yang begitu getol untuk menolak menolak kenyataan pandemi saat ini. Dia tetap punya prinsip bahwa ini adalah konspirasi elit global. Itu ya ada. Iya betul. Dia seperti manusia memang. Ya. Dia kemarin itu di grup itu ini memunculkan meme gini. Corona belum tentu tahun depan itu sudah hilang. Tapi orang tuamu tahun depan belum tentu masih hidup, Pak. Ini kan sebuah kontra narasi begitu ya, kontra narasi gitu kan. Loh, kok sampai seperti itu begitu? Kontra narasi yang menurut saya sangat konyol begitu ya. Kenapa justru kita tidak menjaga orang tua kita gitu, kalau yang masih punya orang tua begitu kan, ya kita berharap, berdoa begitu kan, juga lebaran tahun depan pun juga masih ada, itu kan harapan-harapan gitu kan. Toh juga dengan narasi-narasi yang muncul seperti itu kan memang menurut saya juga mudik tidak lagi membawa kegembiraan, tapi justru malah menjadi malapetaka yang enggak yang sebenarnya juga menakutkan. Apalagi kemarin di mana itu jebol jalan penjagaannya jebol, terus kemudian puluhan ribu orang hanya bisa masuk. Wah, ini mengerikan sekali memang. Tapi ya mau gimana lagi, ini kadang-kala memang situasi ini memang membingungkan. Gimana Gus Ahmad menurut jenengan? Saya sih memang melihat memang rumitnya persoalan yang kita punya gitu, dan sebagai yang juga rakyat kecil dan juga bagian dari perantau yang juga merindukan rumah, saya kira kita semua bisa merasakan empati ke teman-teman yang berhasil menjebol mungkin daerah Bekasi dan sekitarnya itu ya, sekitar Jabodetabek. Memang saya lihat keras dan kendaraan hampir ratusan jumlahnya masuk. Saya cuma bayangkan bagaimana kalau itu klaster gitu, itu pasti jauh lebih rumit gitu, dan mereka pulang ke kampung dan yang awalnya sukacita menjadi duka cita gitu. Dan
Itu yang tentu juga menjadi, saya rasa bagi seluruh perantau bisa merasakan apa empati kerinduan yang sama, saya kira. Cuma dalam konteks ini saya sedang membayangkan apakah kemungkinan puasa yang sudah sekitar 28 hari lewat ini itu berhasil membangun satu individu yang mampu betul-betul menahan dirinya gitu. Sampai keputusan untuk mudik juga ditahan sebetulnya, dan dilemanya adalah memang tadi disempat sama Mas Eko adalah sepertinya memang mudik ini harus ditunaikan begitu. Itu yang harga mati di beberapa orang gitu. Tunaikan dan harus dia sendiri yang menunaikannya gitu. Jadi apa tidak bisa diwakilkan begitu. Wah, nanti apa saya salam aja lah sama keluarga di rumah, kan tidak mungkin gitu. Dan apa namanya yang rumit bagi apa namanya teman-teman kita di luar yang mudik adalah munculnya anomali pertanyaan seperti yang tadi gitu. Saya rasa itu seolah logis, tapi ya lagi-lagi memang apa namanya kita selalu terjebak oleh akal kita sendiri gitu. Bagaimana orang itu justru menjebak sendiri dengan apa alasan-alasan yang memang dia ciptakan sendiri dengan imajinasi yang segitu-segitunya gitu. Dan apa namanya sampai sekarang juga gitu sama membayangkan, bukan cuma mudik sih mungkin Mas Albert, Mas Eko, apa namanya saya sedang juga membayangkan mal-mal yang hari ini juga sedang rame-rame gitu. Saya menduga Rame itu, Mas. polanya juga sama gitu, orang sama-sama berkerumun, orang sama-sama gagal menahan diri gitu. Saya bilang kita sudah latihan, saya beranggapan bahwa puasa ini ya betul-betul seperti apa sebelum kita bertarung betulan, di sini kita kira-kira menggembleng diri apa namanya dilatih, di coaching 30 hari gitu, apakah punya impact di pasca Idul Fitri gitu. Apakah orang-orang merayakan hari kemenangan itu betul-betul menang atau seolah-olah cuma menang-menangan gitu, atau apa, saya nggak ngerti. Ya, menarik nih. Memang apa namanya dugaan saya adalah ya justru di ujung-ujung ini orang lalu kemudian dilihat outputnya itu apa, 28 hari itu apa outputnya. Selain mungkin capek aja olahraga malam-malam, tarawih 8 rakaat, atau ada yang 23 itu kan capek itu bagi beberapa orang. Udah malam mestinya istirahat, tarawih lagi wes. Puasa udah siang-siang panas masih puasa lagi. Saya bilang ada ndak ininya, ada ndak impact selain lapar dahaga. Makanya kemudian Rasulullah Muhammad selalu menyinggung itu dengan apa namanya sarkasme yang dia punya gitu. Dia bilang berapa banyak orang apa namanya puasa, lapar dahaga, mengorbankan semuanya, tapi tidak mendapat apa-apa selain laparnya. Sehingga Muhammad juga sedang mewanti-wanti orang-orang yang mencoba meyakini ajarannya bahwa coba dihitung-hitung dulu, coba diadili dulu dirinya sendiri gitu. Sudah ini belum, sudah sukses belum dalam menjalankan ini. Dan puasa bukan peristiwa lahiriah saja, dia adalah peristiwa batiniah yang juga sebetulnya mematangkan batin gitu. Makanya kalau kata Rumi juga apa namanya kesolehan itu dengan cara mengosongkan lambung gitu. Bahwa kemudian hasrat itu ditahan dengan cara engkau pertama kali adalah mengosongkan lambung. Dan kemudian dengan cara itulah kemudian engkau bisa menaiki tangga-tangga spiritualitas dan akan mendapati kemudian meja-meja hidangan Nabi Isa gitu, itu kata Rumi gitu ya. Jadi engkau akan siap menjamu makanan rohani, kata Rumi di ujung-ujung buka puasa gitu. Jadi ini kata sufi ya, jadi roto angel ojo dipikir. Saya paham sedikit. Itu sih kalau saya masih ke Mas Albert. Oke, terima kasih. Saya boleh apa ya, bahasakan orang bahwa tujuan puasa itu kan melatih spiritualitas diri kita, mendandani diri kita kan. Berarti berani mengkritik diri kita, melihat diri kita. Fitrahnya memang tadi pulang, untuk kita berpulang kepada Tuhan. Nah, dalam berpulang kepada Tuhan Sang Maha Pencipta yang memberi kehidupan, harusnya ada pertanyaan yang selalu dibawa juga, apakah aku setiap perilakuku hanya berupa hanya menahan dahaga, berarti apakah hanya berupa simbol, atau aku benar-benar menghidupi itu secara utuh kehidupan gitu. Oh iya, ini aku lagi latihan hidup, melatih diriku, melihat diriku. Jadi kalau mudik itu bukan hanya simbol, apakah aku benar-benar tanda kutip pulang secara utuh. Utuh itu berarti hanya diri dan sebagainya, tapi rohaninya juga berpulang, batinnya juga berpulang, spiritualitasnya juga berpulang pada kehidupan itu, pada Sang Maha Hidup itu. Jadi kalau hanya simbol sih bisa nerobos itu mungkin kan. Secara eksistensi ya oke, kita pulang itu. Secara eksistensi. Tapi di dalam spiritualitas kita ternyata kita nggak menghidupi pulang itu sendiri. Mungkin ini pertanyaan. Ya ini hanya bayangan saya sih.
Ya, Hmm. Mari Mas Eko, ada ya, tambahan? ya. Menarik sebenarnya. Dulu saya mempunyai pemahaman begitu ya. Kalau teman-teman Muslim berpuasa begitu itu semacam di bulan Ramadan khususnya ya, puasa bulan Ramadan itu seperti latihan begitu ya, seperti latihan menjalani hidup supaya bisa mengalahkan ego gitu kan, mengalahkan keakuan begitu, supaya diharapkan menang, bukan menang-menangan gitu ya, supaya menang. Artinya di sini kan ada sesuatu yang hasil begitu, akhirnya bisa menahan diri begitu ya, bisa menahan diri atas nafsu begitu. Nafsu itu kan tidak hanya sekedar bicara tentang urusan syahwat, urusan perut begitu, tapi kan juga bagaimana menahan diri supaya apa yang kita kerjakan itu bisa membawa manfaat bagi orang lain. Itu saya dulu mempunyai pemahaman seperti itu, sehingga ketika selesai Ramadan begitu ya, masuk di bulan-bulan yang lain begitu, lakunya itu diharapkan seperti itu begitu ya. Kalaupun ada naik turun begitu ya, itu wajar. Tapi nanti di bulan Ramadan lagi mereka latihan lagi begitu ya. Secara spesifik mereka latihan lagi. Terus kemudian menjalani secara real di 11 bulan selepas Ramadan. Makanya menarik sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad dalam kacamata atau perspektif sufi gitu ya. Tetapi ini juga rupanya disampaikan juga oleh Cak Nun. Cak Nun juga bilang seperti itu begitu. Apakah hanya bulan Ramadan saja yang suci begitu kan? Apakah bulan Syawal itu tidak suci? Ini kan jadi persoalan gitu. Dan ini yang seringkali menganggap yang terjadi. Sama pun begitu ketika teman-teman Kristen khususnya sekarang kalangan Protestan pun ada yang namanya puasa prapaskah, Mas. Jadi sebenarnya ini latihan rohani juga supaya bisa setelah pasca puasa prapaskah ini diharapkan sudah cara hidupnya itu punya laku yang sungguh-sungguh punya spiritualitas yang injili lah, dalam arti kata hidupnya berpadanan dengan Injil begitu. Itu harapannya seperti itu. Cuma jadi menarik tadi begini, ketika bicara tentang menang-menangan, memang akhirnya ketika saya melihat fenomena di sekeliling begitu ya, khusus untuk Jogja sebenarnya mall itu sepi, Mas Ahmad. Khusus untuk Jogja mall itu sepi. Saya tadi habis vaksin kedua di Sleman City Hall. Mantap. Ya, di Sleman City Hall itu yang rame, itu yang datang vaksin, pengunjung sepi. Jogja ramenya itu di distro. Wah iya. Ya, di daerah di daerah Demangan itu kan punya distro. Kemarin saya lewat situ sore, itu menyemut itu. Iya. Nampaknya harga mal tidak ramah dengan kantong mereka di era pandemi ini. Tapi tetap saja mereka juga menang-menangan gitu loh. Karena mereka juga menyemut di tempat-tempat yang lain gitu. Itu faktor ekonomi, Mas. Ya, faktor ekonomi. Itu faktor spiritualitas. Ya, silakan, moga. Terun. Saya malah tadi sore baru lewat itu, Mas Eko, di sana. Ya, bener tadi Demangan tuh. Masih lewat Demangan. Tadi habis nyari takjil saya lewat situ. Sekalian survei Yogyakarta, apakah kebetulan orang-orangnya sudah pergi gitu. Tetap ramai, Mas. Rame, Pol. Rame. Parkiran penuh. Ngeri pokoknya. Ini tadi Mas Ahmad ngechat, kita closing 10 menit. Terakhir ya. Nampaknya Mas, closing statement-nya kan ini kita orang posmo, jadi kita akan menafsir sendiri-sendiri, tidak ada narasi besar yang dihasilkan. Silakan menafsir sendiri-sendiri. Pertanyaan terbuka, enggak ono kesimpulan. Terus terbuka. Pertanyaan terbuka aja bawah. Semesta itu bertanya ini. Disimpulnya susah. Karena terlalu lebar, terlalu universal. Bukan seminar misteri ini. Loh,
setiap kita berusaha manusia mencoba memetakan dan memenjarakan semesta dalam bahasa-bahasa kita, selalu aja ada narasi-narasi yang akan di atas dia, merubah pandangan, merevisi pandangan, merubah. Ya itulah semesta selalu bergulir, selalu bergerak. Maka kesimpulannya pertanyaan. Termasuk mudik, Mas. Termasuk mudik itu juga. Saat ini kan terus ada banyak pertanyaan yang membuat pertanyaan nggak terjawab. Ya, betul. Orang sih jajane mudik loh. Secara spiritual memang itu berpulang itu baik banget, perayaan hidup gitu. Kembali ke kita masing-masing. Mungkin ini bayangan saya. Mudiklah nggak apa-apa. Contoh tapi ribet gitu. Cuma kesimpulan ribet tuh. Misalnya dia vaksin, nah mudik gue hazmat full, komplit aman, sampai rumah karantina 14 hari, jadi wah, tentara wih ini. Kalau sudah 14 hari karantina itu nggak jadi mudik gitu, pulang kandang itu. Pulang berkemah itu. Nah, setelah karantina silaturahmi, wah itu total, tapi itu hanya imajinasi liar saya. Iya. disclaimer imajinasi liar saya saja. Susah. Jadi apa ya gini, sedulur-sedulur jagat ya, emang fenomena ini nggak bisa dipungkiri dari tradisi spiritualitas kita juga dalam agama-agama ada, ditambah konteks yang harus diolah bersama bahwa di masa dan waktu tertentu apakah mungkin dalam sejarah ada sih nggak sejarahnya kita nggak pernah mudik kalau saya pengetahuan saya kayak belum ada deh. Baru ini kali ya ada larangan mudik karena kondisi pandemi. Tahun 1920 itu juga ada pandemi dunia itu. Ya, flu Spanyol. Ya, tapi kan kita nggak dapat berita data di situ. Cuma sepanjang sejarah saya hidup ya, saya kelahiran 90 berarti sampai sekarang itu baru kali ini ada larangan untuk kita pulang ke rumah ya, untuk mudik balik ke rumah karena ada konteks tertentu. Itu perlu diolah bersama. Boleh enggaknya ya kembali ke iman dan kepercayaan masing-masing karena itu hidupnya oleh masing-masing rakyat. Cuma selalu menimbulkan pertanyaan terbuka aja ya, yang harus diolah terus. Iya, aku betul. Itu, apakah benar-benar mudik secara utuh, secara spiritual, enggak hanya eksistensial, secara imani, secara agama aku hidupi juga, secara afun, memaafkan tadi, rekonsiliasi. Itu kan juga memaafkan diri sendiri dulu kita, terutama bahwa kita berani nggak mengkritik diri kita sendiri dulu. Nah, itu sih kalau dari saya. Dahsyat. Gimana Mas? Ada mantap. Tambahan dikit. Aku lagi kepikiran soal itu. Kalau saya sih memang biarkan saja percakapan ini menjadi sebuah pertanyaan yang melahirkan pertanyaan yang terbuka dan akan dijawab terus menerus sehingga podcast ini juga bisa jalan terus gitu loh. Ya, benar-benar kita harus berkembang manusia itu bertanya, berusaha bertanya, berusaha menjawab, tetapi setiap jawaban selalu menimbulkan pertanyaan, nggak akan pernah usai. Itulah. Begitu semesta bergulir, berevolusi, karena semesta berevolusi terus. Oke, sampai di sini podcast kita. Udah lumayan lama ini ya, sudah jam, oke? Iya, sak jam ini. Jam. Oke, sedulur-sedulur terima kasih, sedulur-sedulur jagat semua. Tetap hati-hati. Salam damai. Tetap hati-hati ketika mudik ya udah. Kalau sudah terpaksa mudik jaga prokes baik-baik. Siap. Salam kagem keluarga sedoyo. Ya, salam untuk keluarga juga. Ya, okay. Maaf lahir dan batin. Ya, siap. Maaf lahir dan batin.